Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 HAM dan Kebinekaan yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Ega Melinda, sebagai reporter. Saya Maidila Hadiana Nasution sebagai peneliti ICW. Saya Indra Rahmadanti sebagai Wakil Ketua BPK. Saya Versawira Utama sebagai perwakilan dari masyarakat yang dikorupsi. Baiklah, di tugas kali ini kami mengangkat sebuah kasus tentang korupsi dana bansos untuk memenuhi tugas akhir semester kami. Baiklah, inilah video kami. Selamat menyaksikan. Selamat siang, saya Ega Melinda. Kembali lagi bersama saya di Mata Ega. Apapun besaran dan jenisnya korupsi, sudah pasti tercela karena telah merebut hak warga. Seperti yang kita ketahui, dana bansos COVID-19 pun dikorupsi oleh para menteri. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa para menteri yang melakukan tindak korupsi seakan-akan tidak ada puasnya dengan jabatan tinggi yang telah diraihnya. Sehingga harus mengabaikan hati nurani saat menjalankan tugas. Jabatannya selangit, nuraninya di perut bumi. Sosok Menteri Sosial Juliari Batubara beserta pejabat pembuat komitmen Kemensos Adi Wahyono ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap bansos COVID-19. Baiklah, sebelumnya saya ingin ke Ibu Maidila. Bu Maidila, di saat kasus ini keluar, semua orang marah, masyarakat marah, dan mengeluarkan ekspresi mereka dengan meminta hukuman mati terlepas dari apakah kita setuju atau tidak. Capital punishment karena saya tahu ada pro kontra soal hukuman mati. Apa tanggapan Anda soal suara-suara publik yang meminta soal hukuman mati buat yang tega-teganya makan uang bansos? Silahkan kepada Ibu Maidila. Ya, itu menjadi hal yang wajar ya Mbak Ega, karena sudah saya sampaikan di VT layar sebelumnya, itu baru korupsi suapnya saja Mbak Ega. Tapi kita masih menunggu perhitungan dari BPK ataupun BPKP. Kita akan melihat anggaran yang luar biasa besar dalam konteks kerugian keuangan negara. Dalam konteks bansos Jabodetabek saja anggarannya sudah 6 triliun sekian. Dan kalau kita kurangin margin-marginnya itu didapat potensi kerugian negara 2, sekian triliun. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana konteks bansos di seluruh Indonesia yang anggarannya ratusan triliun. Kita masih mengingat ada kasus. Jadi kalau kasus bansos ini seandainya nanti benar ada kerugian keuangan negara, saya yakin kerugian keuangan negaranya ini lebih besar daripada kerugian negara IKTP yang 2,3 triliun, BLBI 4,58 triliun. Jadi keresahan masyarakat yang meminta hukuman koruptor itu, misalnya hukuman mati, itu menjadi hal yang wajar. Benar kata Mbak Ega tadi, terlepas kita setuju atau tidak setuju, ICW pada posisi yang tidak setuju, tapi keresahan itu yang harus dijawab oleh pemerintah. Keresahan itu yang harus dijawab oleh KPK, karena Mbak Ega beberapa waktu yang lalu, akhir Januari kemarin, kita mendengar data yang disampaikan oleh Transparansi International Index Persepsi Korupsi di Indonesia, itu menurun drastis, dari angka 40 ke angka 37, dan dari peringkat 85 ke peringkat 104. Saya masih ingat pernyataan Menko Polhukam, karena TI belum memotret ada kasus korupsi bansos dan kasus korupsi Kementerian Kelautan yang melibatkan Pak Edi Prabowo. Tapi kalau ini tidak dituntaskan hanya berhenti pada Juliari Batubara, maka indeks persepsi korupsi kita bukan tidak mungkin semakin menurun drastis dan peringkat kita akan semakin turun. Dan itu yang kita prediksi ke depannya, karena sejak awal politik hukum pemberantasan korupsi era Pak Jokowi memang tidak terlihat ada perbaikan, justru yang terjadi penurunan. Salah satu konteksnya mengubosi kewenangan KPK. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Maidila. Saya ingin ke Wakil Ketua BPK, Ibu Indri. Apa yang bisa kami lakukan, masyarakat ya? Apa yang bisa dilakukan publik untuk ikut mengawasi penggunaan dana bansos ini? Pada Ibu Indri dipersilahkan. Baik,
dalam Badan Pemeriksa Keuangan ini, yaitu kami mempunyai website BPK, silahkan dikunjungi. Dan kami berharap ada masukan informasi dari masyarakat, tetapi bukan membluing ya, yaitu bukan omelan, yaitu suatu informasi memang yang berguna untuk pemeriksaan. Informasi yang berguna untuk pemeriksaan itu adalah informasi yang sedikit agak lebih detail, yang efeknya kami tidak butuh rekonfirmasi lagi. Sudah mengatakan siapa, di mana, kapan, mengapa, dan kalau bisa berapa. Kalau ada dokumentasi foto, kemudian ada dokumentasi KTP, itu akan mempermudah proses. Nah, apabila ini dilakukan secara masif, saya rasa ini akan memperbaiki semuanya. Terima kasih. Baik, jadi BPK membuka diri seluas-luasnya untuk laporan publik begitu ya, Bu? Dan jika kita ingin melaporkan, bisa langsung Betul, ke Mbak. website BPK. Terima kasih banyak Ibu Indri sudah bergabung. Selanjutnya, sekarang saya ingin ke perwakilan masyarakat atau publik. Pak Versa, apa tanggapan Anda terkait korupsi dana bansos ini, di mana Anda merupakan penerima dari dana bansos ini? Pada Pak Versa, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya, sebagai perwakilan dari masyarakat, merasa sakit hati dan kesal setengah mati atas korupsi bansos yang dilakukan para elit negara. Bagaimana tidak, saat rakyat benar-benar membutuhkan uluran dana dari pemerintah, tapi para elit negara malah memangkas habis uang bantuan dan masuk ke buku tabungan mereka. Korupsi di saat rakyat benar-benar membutuhkan, ibaratkan seperti cinta. Kita berjuang buat dia, dengan harapan dia suka ke kita, ternyata dia malah jadian sama orang lain. Sakit hati bukan? Ketika tetangga saya pada dapat bansos corona 4 kali sebesar Rp600.000, saya hanya bisa menghela nafas dan baru kemarin dapat uang yang walaupun hanya Rp500.000 setelah setahun corona. Saya pula tak dapat bansos sembako seperti tetangga-tetangga yang lain. Menurut saya, mana mau koruptor dihukum mati? Yang buat undang-undangnya saja mungkin juga ikutan korupsi, makanya nggak dibuat hukuman mati. Kalau cuma di penjara setahun 2 tahun, maling ayam juga bisa dipenjara. Saya yakin seluruh masyarakat senusantara pasti sangat setuju para koruptor dihukum mati. Tapi, mengingat perkataan Iwan Fals, hukuman mati untuk koruptor itu terlalu ringan. Yang pantas untuk koruptor adalah hukuman setengah mati, disiksa sampai mau mati, terus disembuhkan lagi, lalu disiksa lagi sampai mau mati, dan begitu seterusnya, sampai dia benar-benar mati. Saya berharap untuk kedepannya, jangan ada lagi korupsi yang menyengsarakan rakyat seperti ini. Walau saya tahu, korupsi memang tidak akan pernah bisa dientaskan di bumi pertiwi ini. Baik, saya kembalikan kepada Bu Ega. Baik, terima kasih kepada Pak Versa. Terima kasih dari perwakilan masyarakat atau publik atas sarannya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Maidila yang sudah bergabung, perwakilan dari teman-teman ICW. Salam untuk teman-teman ICW ya, Bu ya. Terima kasih, Dan Bu terima Ega. kasih kepada Ibu Indri. Dan terima kasih kepada Ibu Indri sudah bergabung sebagai Wakil Ketua BPK. Oke. Manakala susah dan bencana sedang banyak terjadi, yang raib dari banyak politisi malah rasa empati. Bukannya mencari jalan keluar dari jerat krisis, banyak pejabat malah memakai anggaran dengan bengis. Merampok hak mereka yang nestapa, mengutil jatah makan yang sengsara, menyantap bangkai serupa pesta. Saat penegak hukum enggan mengadili dengan tuntas, bukti korupsi sudah diterima sebagai hal yang waras. Standar moral terasa semakin raib entah kemana. Sekedar ambang minimal etika pun sukar dijaga. Beginilah nasib bangsa yang dikoyak korupsi amat lama. Kita hanya bisa mengutuk sambil menahan sesak di dada. Terima kasih, hanya sekian dari Mata Ega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.